Saya Nurul Hasanah, mahasiswi Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama, Kota Bumi, Lampung. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Arab dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Medi Syafitri MPD. Untuk itu langsung kepada materi pengertian media pembelajaran bahasa Arab. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam konteks pembelajaran dapat dikatakan bahwa media merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Menurut Haji Malik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si belajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dari dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran bahasa Arab ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara menyalurkan materi pembelajaran bahasa Arab dari guru kepada siswa, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran bahasa Arab. Menurut Arif yang dikutip Umi Mahmudah dalam buku Active Learning, fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu terkesan verbalistik atau dalam bentuk kata tertulis ataupun lisan. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti halnya objek yang terlalu besar dan terlalu kecil, objek yang terlalu lambat atau terlalu cepat, kejadian di masa lalu, dan objek yang terlalu kompleks. Menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah memilih media pembelajaran bahasa Arab. Dalam Ibrahimi mengatakan, beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran antara lain: yang pertama, sebelum memilih media pembelajaran, guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang baik untuk mencapai semua tujuan. Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penggunaan berbagai macam media pembelajaran yang disusun secara serasi dalam proses belajar mengajar akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif, artinya benar-benar digunakan dengan dasar pertimbangan efektivitas belajar siswa, bukan karena kesenangan guru atau sekedar selingan saja. Selanjutnya, pemilihan media hendaknya memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, ketersediaan bahan media. Yang ketiga, biaya pengadaan. Yang keempat, kualitas atau mutu teknis. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran bahasa Arab. Jenis-jenis media pembelajaran jika ditinjau dari segi penggunaan media dikaitkan dengan indera yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan, maka diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu media pandang atau visual atau basyariah, media dengar audio atau sam'iyah, dan media pandang dengar atau sam'iyah basyariah audio visual. Adapun penjelasan tentang jenis-jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut. Jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, media pandang atau visual atau basyariah. Media pandang berkaitan dengan indera penglihatan. Media pengajaran yang berupa alat bantu pandang secara umum dapat dikatakan bahwa
mereka berguna dalam hubungannya dengan memotivasi, ingatan, dan pengertian. Media visual memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media ini dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, dapat menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata agar menjadi efektif. Media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Beberapa media yang dapat dikategorikan sebagai media pandang antara lain yaitu papan tulis. Papan tulis ini merupakan media yang paling tradisional, yang paling mudah dan paling murah, paling fleksibel. Di samping untuk menulis, papan tulis dapat dipakai untuk membuat gambar, skema, diagram, dan sebagainya. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menggantungkan peta pada saat yang diperlukan. Daya guna dan daya pakai papan tulis sangat tergantung pada kreativitas guru. Yang kedua ada papan flanel. Papan flanel ini jenis papan yang permukaannya dilapisi dengan kain flanel. Kegunaannya untuk menempelkan program yang berupa gambar, skema, atau kartu kata atau semacamnya. Papan flanel ini biasanya dipasang di dinding atau digantung di antara dua buah kayu di bagian atas dan bawah. Selanjutnya ada papan tali. Papan tali ini dibuat dengan memasang tali-tali pada papan tulis biasa atau pada papan triplek. Tali yang baik adalah kawat-kawat kecil. Tali tersebut dapat dikaitkan pada paku-paku kecil yang lain dipasang pada tepi kanan dan kiri papan tersebut sehingga merentang pada sisi kiri dan kanan. Selanjutnya papan magnetis. Pada dasarnya penggunaan papan magnetis ini tidak berbeda dengan papan flanel. Hanya perbedaannya pada sistem meletakkannya barang-barang. Pada papan magnetis ini meletakkannya disebabkan daya tarik magnet. Permukaan papan magnet ini umumnya berwarna putih sehingga dapat dipakai untuk menulis. Selanjutnya media dengar atau audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal, bahasa-bahasa lisan maupun nonverbal. Media audio dapat menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi dengan lebih banyak. Adapun media dengar atau sannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada radio. Radio ini merupakan media program siaran radio yang disalurkan dari pemancar, kemudian diterima oleh alat penerima radio untuk didengar oleh penerima informasi. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus, aktual, dan dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting. Media ini dapat digunakan untuk mengajar keterampilan dalam menyimak. Selanjutnya ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah media untuk melatih siswa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing, misalnya bahasa Arab, dengan jalan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Dalam laboratorium bahasa, siswa duduk sendiri-sendiri pada bilik akustik dan kotak suara yang telah tersedia. Siswa mendengarkan suara guru dan suara radio melalui handphone. Selanjutnya media pandang dengar atau audio visual. Media audio visual adalah media pengajaran bahasa yang paling lengkap, adalah media dengar pandang. Karena dengan media ini terjadi proses saling membantu antara indera dengar dengan indera pandang, yang termasuk jenis media ini adalah seperti televisi, VCD, komputer, dan laboratorium bahasa. Jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab dilihat dari kompetensi kemahiran. Yang pertama, adapun perincian tentang jenis-jenis pembelajaran aspek berbahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran mufrodat.
Dalam mengajarkan kosakata pada siswa, media yang bisa digunakan dalam membelajarkan kosakata, yang pertama miniatur benda asli. Selanjutnya ada foto dan gambar. Foto dari sebuah benda aslinya yang dihasilkan dari kamera bisa digunakan untuk media pembelajaran kosakata. Begitu juga dengan gambar yang dibuat sendiri oleh guru, dan biasanya foto atau gambar tersebut dibuat dalam bentuk kartu atau kartu mufradat. Media pembelajaran qawaid atau tata bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Arab sekarang, komponen ini diajarkan secara wadifi, yaitu tata bahasa fungsional dalam sebuah kalimat yang terintegrasi dalam 4 maharoh yang diajarkan, sehingga secara otomatis siswa akan dapat menggunakan pola-pola yang telah dicontohkan baik dalam istima, kalam qiraah, dan kitabah. Media pembelajaran istima atau mendengar, salah satu contohnya adalah CD, merupakan media yang sangat penting dalam pembelajaran keterampilan menyimak, karena benda ini dapat diisi dengan beberapa bentuk software sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Selanjutnya ada peragaan. Peragaan merupakan media yang dapat membantu siswa dalam memahami teks yang didengar siswa. Di samping itu, dapat pula memberikan penguatan terhadap makna yang terkandung dalam teks tersebut. Peragaan yang dimaksud adalah peragaan badan, isyarat, mimik wajah, atau bentuk yang lainnya. Selanjutnya ada gambar. Media gambar bersambung. Gambar bersambung ini merupakan kumpulan gambar yang menunjukkan satu peristiwa yang utuh. Gambar tersebut bisa dalam berbentuk kartu yang terpisah dan dalam satu lembaran yang utuh. Cara menggunakannya bisa satu-satu atau sekaligus ditujukan kepada siswa. Selanjutnya, media pembelajaran berbicara. Macam-macam media pembelajaran yang digunakan pada keterampilan bicara adalah yang pertama film. Dalam digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab, baik film yang tidak bergerak ataupun bergerak, baik yang berwarna ataupun berwarna. Selanjutnya ada karya wisata. Karya wisata ini bisa dijadikan sebagai media untuk melatih keterampilan berbicara, karena dengan belajar keluar dari kelas, siswa akan mendapatkan sesuatu yang banyak ia lihat. Setelah itu, siswa diminta untuk menceritakan apa yang telah dilihat. Siswa tersebut harus menceritakan secara lisan, tentunya menggunakan bahasa yang ditentukan. Penggunaan media ini harus mempertimbangkan dengan tempat yang dituju. Selanjutnya, media pembelajaran membaca. Media-media ini antara lain teks bacaan. Teks bacaan ini dapat menyuruh siswa membaca secara bergantian. Tujuannya agar pembelajar dapat membaca bersuara sesuai dengan intonasi dan lafal dengan tepat. Selanjutnya ada laboratorium baca. Laboratorium baca merupakan salah satu media yang dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan membaca. Selanjutnya, media pembelajaran kitabah atau menulis. Adapun media-media dalam pembelajaran kitabah yaitu ada foto dan gambar. Hal ini tergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut. Contohnya, guru membawa foto atau gambar, kemudian guru itu bisa meminta pada siswa untuk mendeskripsikan materi atau mencari kosakata, mencari lawan kata, memberikan kesimpulan secara tulisan atau foto atau gambar tersebut. Selanjutnya ada lembar fotokopi tulisan. Media ini dapat digunakan untuk menyuruh siswa meneruskan tulisan. Misalnya, lembaran fotokopi tulisan yang belum selesai. Tulisan tersebut
Contohnya tulisan tersebut harus 10 paragraf, tetapi 3 paragraf terakhir dibuang. Kemudian pembelajar menambahkan paragraf sesuai dengan idenya. Selanjutnya, teknik-teknik penggunaan media pembelajaran. Teknik-teknik penggunaan media pembelajaran ada teknik media audio, teknik media visual, teknik penggunaan media audio dan visual. Dari teknik-teknik tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan tidak jauh dari penjelasan untuk laboratorium bahasa pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja guru atau instruktur harus lebih menguasai peralatan atau multimedia yang lain untuk memaksimalkan penggunaannya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran bahasa Arab ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara penyaluran materi pelajaran bahasa Arab dari guru kepada siswa, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran, khususnya media visual, memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, fungsi kompensation. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran adalah kesesuaiannya dengan materi dan metode, serta mempertimbangkan ketersediaan waktu, biaya, dan SDM. Macam-macam media secara umum yaitu media audio, media visual, media audio, dan visual. Selanjutnya, teknik pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab mengacu pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.